Halo Pisces, selamat ulang tahun atau selamat menyambut ulang tahun kamu ya. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret. Dan karena ini general reading, ambil yang resonate, yang tidak resonate berarti bukan buat kamu. Dan juga nanti akan kita konfirmasi lebih lanjut dengan reading di tiap minggunya. Oke. Baik, ini kenapa ya? Kayak beberapa sign itu belakangan, beberapa zodiak belakangan ada tema seseorang nih dari masa lalu atau ada yang lagi terpisah nih kamu nih sekarang yang dapat kamu lagi terpisah dengan seseorang. Mungkin kamu udah baik-baik aja gitu ya, atau bisa juga kamu yang masih mikirin nih orang ini. Karena apa? Di sini ada every love song reminds me of you, kayak masih ada nih yang mikirin orang ini, atau begitu sebaliknya orang itu yang masih mikirin kamu. Dan siapa ya yang dapat, kalau nggak salah yang dapat tema orang dari masa lalu itu Sagittarius sama Aries gitu. Mungkin kamu terhubung sama mereka atau bisa juga zodiak lain juga ya. Nggak tertutup sama Sagi atau Aries aja. Lalu juga di bulan Maret ini ada suatu tema tentang pekerjaan. Lalu gini, kalau misalnya dengan Not Now ini ya, kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak berjalan seperti rencana kamu, atau kamu kehilangan sesuatu, atau harus mengikhlaskan sesuatu, atau apa yang udah kamu bangun gak berjalan seperti yang tadi sesuai rencana, mungkin semesta lagi gini, pertama mungkin sekarang bukan saat yang tepat ya, atau semesta punya sesuatu yang lebih baik buat kamu gitu. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan ini berbicara tentang angel number. Mungkin kamu sering melihat repeating number ya, kayak misalnya 111, 22, atau berapa lagi tuh. Perhatikan pikiran kamu ketika kamu sedang melihat angel number itu, atau kamu bisa juga Google tuh artinya apa. Biasanya setiap angka yang berulang itu ada artinya masing-masing. Ya, dan semesta akan nunjukin sesuatu kalau kamu memang udah waktu yang tepat untuk memahami hal itu ya. Oke, kita bahas lebih lanjut. Oke. Wow. Lihat, ini yang namanya synchronicity. Kalau kamu pernah dengar, lihat ya. Di cornucopia ini total abundant, keberlimpahan yang sesungguhnya. Kayak ini kan banyak buah ya. Kalau buah itu aku mengartikannya, dan juga di banyak reader juga mereka mengartikan bahwa buah itu melambangkan keberlimpahan. Jadi ini sebuah konfirmasi buat kamu dalam aspek bisnis, dalam aspek pekerjaan. Dan lihat, cornucopia ini angkanya 11 ya, kalau kelihatan di sini ada 11 synchronicity. Lalu di sini ada woman holding a heart. Gini, kalau misalnya di sebuah kartu nggak masalah ya, misalnya woman, moment, mocking, atau queen, nggak masalah laki-laki atau perempuan. Ini cuman energi gitu. Nggak masalah juga kamu tertariknya sama yang mana. Ya, ini cuman menggambarkan bahwa ada seseorang nih yang mau ngasihnya hatinya ke kamu. Bisa jadi ya. Bisa jadi nih, yang ini nih, yang kamu masih pikirin, atau orang itu yang masih mikirin kamu. Kayak mungkin dia menjanjikan perubahan. Sejauh ini sih aku melihatnya ini sebuah sinyal dari masa lalu. Atau bisa juga nanti kita lihat lebih lanjut ya, apakah ada orang baru yang mau datang di hidup kamu. Dan ini berbicara tentang cakra ketiga. Cakra ketiga itu solar plexus, berbicara tentang ambisi, semangat, daya juang kita, kepercayaan diri kita. Nah, kalau misalnya cakra ketiga itu nggak seimbang, kamu lihat tuh, berarti ada ketidakseimbangan juga dengan aspek-aspek tadi yang aku sebutkan. Oke, kita bahas lebih lanjut. Baik, aku melihat ada tema karma nih ya. Semesta mengembalikan keseimbangan dalam hidup kamu. Oke, pertama gini, dengan di sini energi kamu direpresentasikan sama Hierophant. Hierophant itu berbicara pertama sesuatu yang tradisional sifatnya, berbicara juga tentang ajaran agama atau filosofi. Ini juga bisa berbicara tentang komitmen yang serius, kayak hubungan kamu, misalnya hubungan romantis itu berlanjut ke tahapan berikutnya. Tapi gini, aku melihat gini ya, dengan Five of Cups di sini, lalu ada Ace of Wands di sini ya. Aku melihat sejauh ini kayak si orang dari masa lalu mau datang lagi ke hidup kamu, kayak dia mau nunjukin, ini loh aku udah berubah, ini loh aku mau jadi lebih baik, bisa nggak kasih kesempatan sekali lagi. Karena apa? Five of Cups jadi blessing opportunity buat kamu. Pertama gini, kalau misalnya ada sesuatu
kan biasanya Five of Cups itu temanya agak berat ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang kamu masih sedih, kamu masih belum bisa mengikhlaskan, atau beberapa part dari masa lalu yang kamu masih nengok ke belakang, aku melihat ini sebagai blessing kamu bahwa kamu akhirnya keluar nih dari energi itu, apapun ya yang bikin hati kamu berat. Lalu bisa juga akhirnya nih kamu nengok ke belakang tentang seseorang ini, dan orang itu sebagian dari kamu yang masih mengharapkan kedatangan orang ini kembali, ini sebuah indikasi orang ini akan datang kembali ya. Karena kayak di hati kamu masih memanggil dia dan dia juga demikian, datanglah dia ke realita kamu. Tapi di satu sisi nih, Ace of Wands ini jadi tantangan kamu. Ace of Wands itu harusnya jadi sebuah indikator yang positif ya. Kalau berbicara tentang hubungan romantis, atau berbicara satu indikator positif ketika berbicara pekerjaan atau ide-ide kreatif kamu, tapi ini jadi tantangan kamu. Pertama, kalau berbicara tentang pekerjaan atau ide kreatif ya, bisa jadi kayak kamu ada rasa apa ya, rasa segan mencoba hal-hal baru, atau bisa juga kayak terlalu nyaman gitu dengan segala sesuatu hal yang kamu lakukan selama ini, jadi kayak nggak mau mencoba hal baru gitu loh. Atau kalau kamu merasa stuck, karena tadi kayak ada sesuatu ya yang berhubungan dengan pekerjaan. Kalau sebagian dari kamu merasa stuck sama pekerjaan kamu, apa yang udah kamu lakukan untuk keluar dari situasi itu? Apakah kamu mulai misalnya mengupgrade diri kamu, melakukan sesuatu hal yang berbeda, atau juga mulai nih nyari-nyari pekerjaan yang baru, mencoba mencari ide-ide bisnis yang baru, cara-cara baru dalam mengembangkan bisnis kamu. Ini yang perlu kamu perhatikan karena Ace of Wands ini jadi tantangan kamu berhubungan dengan pekerjaan atau ide kreatif. Kalau berbicara tentang hubungan romantis ya, di satu sisi nih untuk kamu yang masih mengharapkan orang ini, tapi di satu sisi kamu kayak ada keseganan atau rasa takut, takut kecewa lagi, takut kayak sama aja kayak waktu itu nggak ada perubahan, janji-janji berubah aja tapi ternyata enggak gitu ya. Gini, dengan Eight of Swords sebagai tantangan kamu, sebagai advice kamu, aku melihatnya gini. Eight of Swords itu kan seperti terpenjara dalam pikiran kita atau merasa stuck. Lagi-lagi aku melihat tema merasa stuck. Tapi Eight of Swords itu sebenarnya kita nggak stuck, kita nggak terjebak. Kita nggak terpenjara dalam situasi yang kita hadapin sekarang. Sebenarnya kita bisa melihat jalan keluar itu. Karena apa? Kadang pikiran kita itu suka bermain dengan ilusi gitu. Suka memikirkan hal-hal lebih buruk dari keadaan sesungguhnya gitu. Suka mikirin skenario-skenario yang nggak perlu, suka mikirin kejadian yang udah 10 tahun lalu tiba-tiba dipikirin lagi, jadi merusak kebahagiaan kita sekarang. Seperti itu ya. Karena pikiran kita suka bermain-main dengan ilusi yang nggak perlu sebenarnya. Itu Eight of Swords berbicara seperti ini. Jadi kamu kayak perlu menenangkan diri dulu, melihat nih skenario-skenario yang pikiran kamu suka buat, yang kadang bahkan nggak perlu sebenarnya. Ya, dan kamu nggak terjebak, kamu nggak stuck dalam situasi ini. Dan kalau misalnya kayak kamu merasa bahwa rencana kamu nggak berjalan seperti yang kamu mau, atau ada hal-hal tertentu yang mengecewakan kamu, yang tadi aku bilang di awal, mungkin semesta bilang sekarang bukan waktu yang tepat, atau semesta punya sesuatu yang jauh lebih baik buat kamu sekarang. Karena apa gini? Di sini ada justice. Justice itu berbicara tentang karma. Satu, berbicara tentang karma. Kalau misalnya kamu selama ini melakukan hal-hal baik tapi kamu dikecewain orang mulu gitu, semesta akan mengembalikan keseimbangan di dalam hidup kamu dengan mendatangkan banyak hal baik di hidup kamu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah kamu sudah bersikap adil sama diri kamu sendiri ya? Apa yang belum seimbang di hidup kamu? Ini juga jadi perhatian buat kamu. Oke? Aku mau lihat sebentar si Five of Cups ya. Lompat dia. Three of Swords tadi yang lompat. Apakah sebagian besar dari kamu masih belum move on? Three of Pentacles. The Fool. Oke. Dengan Three of Pentacles dan The Fool di sini sebagai konfirmasi ya, gini. Ini waktunya kamu untuk apa ya, optimis lagi, semangat lagi, karena apa? Semesta mau mendatangkan suatu chapter baru di hidup kamu. Dan ini juga sebuah reminder gitu untuk memberikan kesempatan pada orang ini sekali lagi ya. Untuk kamu benar-benar lihat apakah ini orang yang kamu mau dalam hidup kamu untuk hubungan jangka panjang. Dan kalau berbicara konteks pekerjaan nih, terutama kamu ya, tadi yang berada dalam zona nyaman atau takut mencoba sesuatu hal yang baru, atau merasa stuck tapi kayak apa ya, takut melakukan perubahan gitu. Ini sebuah reminder buat kamu untuk optimis, untuk semangat lagi, untuk percaya gitu. Ketika kamu mau mencoba melakukan sesuatu hal yang baru, percaya bahwa semesta akan membukakan jalan. Ketika kamu mau berusaha, semesta akan membukakan jalan untuk kamu. Dan ingat, di sini banyak, lihat ya, di sini banyak hal-hal keberlimpahan yang sedang nungguin kamu, dan semesta sedang mengembalikan di bulan Maret ini. Kamu akan melihat kayak
kamu menuai karma-karma baik kamu ya. Karena ini apa? Justice itu pertama berbicara dengan karma. Jika kamu melakukan banyak hal baik gitu, semesta akan mengembalikan keseimbangan di hidup kamu dengan mendatangkan banyak hal baik lainnya di hidup kamu. Oke, kita tutup dengan satu kartu lagi. Personal issue, reaches resolution. Ini full moon in Cancer. Jika saat ini kamu mungkin ya, temanya hubungan lagi soalnya. Jika saat ini kamu sedang ada problem, misalnya dalam hubungan romantis atau misalnya kalaupun bukan hubungan romantis gitu ya, semesta akan bukakan jalan untuk kamu dan situasi ini untuk baik kembali. Dan juga kalau misalnya ini hubungan romantis ya, kamu akan menemukan jalan. Kalau misalnya ini hubungan romantis, kamu akan menemukan jalan untuk orang ini membicarakan hal yang perlu dibicarakan. Urusan balik atau enggak itu urusan belakangan, yang penting kalian diberi kesempatan untuk ketemu lagi gitu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.